Halo guys, selamat datang di Pojok Sinema. Hari ini gue akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang anak berusia 9 tahun yang dilecehkan dengan brutal oleh seorang lelaki parubaya di Korea pada tahun 2013 silam. Seperti apa kisahnya? Ayo kita mulai ceritanya. Sebuah keluarga kecil yang berisikan seorang suami yang bernama Dong-hun yang bekerja di pabrik dan istrinya bernama Mi-hee yang mengelola sebuah toko kelontong. Mereka mempunyai putri satu-satunya yang masih SD bernama So-won. Kehidupan tampak biasa layaknya sebuah keluarga sampai suatu hari terjadilah sesuatu yang mengerikan. Hari itu hujan turun deras. So-won yang biasanya berangkat ke sekolah bersama teman-temannya agak telat yang akhirnya dia berangkat sendiri. Di dekat sekolahan, seorang pria aneh tampak memperhatikan anak-anak yang berlarian masuk ke gedung sekolah. Setelah semua anak-anak masuk, terakhir datanglah So-won dan dihadang oleh pria parubaya ini. Pria ini bertanya padanya apakah boleh membagi payung itu bersamanya. So-won berkata, tapi aku sudah terlambat sambil melihat situasi yang sudah sepi sekali saat itu. Pria itu melangkah mendekatinya dan cerita beralih ke pabrik. Ayahnya masih tampak sibuk mengatur barang masuk hari itu, sedangkan ibunya masih sibuk menghitung pengeluaran bulanan sambil makan. Payung kuning yang dipakai So-won pun terlihat tergeletak di depan sebuah bangunan. Tas dan sendalnya tercecer di dalam gedung sedangkan So-won terlihat tengkurap, berdarah dan merintih entah apa yang terjadi dengannya. Sebuah telepon masuk ke ponsel Mi-hee dari temannya yang mengabarkan ada polisi di depan sekolah dan di dekat konstruksi dekat sekolah ditemukan seorang anak perempuan yang hampir tewas, tapi mereka masih belum tahu itu adalah So-won. Di pabrik, Dong-hun menerima telepon dari orang yang mengaku Inspektur Seo yang mengabarkan anaknya So-won terluka parah dan tidak sadarkan diri yang sekarang sedang berada di rumah sakit Chongwon. Dong-hun pun terdiam mendengar berita itu. Di rumah sakit, polisi melaporkan pada Inspektur Seo bahwa wajah anak itu terluka parah dan korban sendiri yang menghubungi pihak kepolisian. Akhirnya Mi-hee datang dan segera masuk yang ternyata di sana juga sudah ada suaminya. Dari hasil CT scan, dokter mengatakan harus segera mengambil tindakan karena anak itu mengalami luka serius di bagian intim yang menembus ke organ dalam. Mi-hee pun tidak lagi bisa menahan air matanya. Inspektur Seo berkata hasil forensik akan segera keluar dan mereka akan berusaha untuk menemukan pelaku. Seorang perawat keluar dan memanggil salah satu orang tua untuk masuk. Dong-hun memutuskan dia yang akan masuk karena tahu dia jauh lebih tegar dibandingkan istrinya. Di dalam, dokter mengatakan mereka harus mengangkat usus besar dan anusnya untuk menyelamatkan hidup So-won. Setelah itu mereka akan membuatkan anus buatan dan selamanya So-won akan hidup seperti itu. Tidak ada pilihan lain, walaupun sedih, Dong-hun berkata selamatkan anaknya. Singkat cerita, operasi berhasil. So-won pun sudah siuman. Dia berkata saat itu dia merasa kesakitan dan menelpon 911. So-won pun mencirikan laki-laki itu memakai celana krem dan baju rompi yang banyak kantongnya. Orang jahat harus ditangkap. Ayahnya berkata kita omongkan saja nanti. So-won menjawab dia takut lupa karena dia merasa mengantuk. Ayahnya menghiburnya dengan mengatakan dia dan polisi akan segera menangkap orang itu dan menyuruh So-won untuk beristirahat. So-won melanjutkan tenggorokannya terasa kering dan dia merasa ingin buang air besar yang membuat ayahnya semakin terpukul seakan mengerti kira-kira apa yang terjadi. So-won pun tertidur setelahnya. Polisi mengabarkan bahwa sidik jari pelaku ditemukan di TKP yang cocok dengan mantan narapidana dan sudah menemukan keberadaannya. Dong-hun langsung ke kantor polisi bersama Paul Won-lee dan berteriak kepada Inspektur Seo kenapa tidak langsung menangkap pelakunya. Song-hun langsung bertanya siapa pelakunya dan tinggal di mana. Inspektur Seo menjawab dia tidak bisa memberikan informasi tentang itu dan beralasan mereka belum bisa menangkap seseorang hanya berdasarkan sidik jari. Tidak ada bukti konkret dan tidak bisa menangkap orang jika tidak ada surat perintah. Polisi yang duduk di belakangnya nampolin dan berkata sidik jari itu bisa dari siapa saja yang lewat di seputaran sana. Itulah alasan kenapa belum bisa dikeluarkan surat penangkapan. Makanya mereka perlu bukti lebih konkret seperti rekaman CCTV atau bukti DNA. Inspektur Seo berkata, tapi jika korban bersaksi dan bisa mengidentifikasikan pelaku, maka tidak dibutuhkan surat perintah. Di rumah sakit, Dong-hun membicarakan ini dengan istrinya. Mi-hee tidak mengizinkan So-won untuk bersaksi di saat kondisinya seperti sekarang karena mengingat mentalnya di mana So-won harus mengingat kembali hal yang mengerikan yang terjadi kepadanya. Paul Won-lee memberikan informasi bahwa Sunflower Center membantu anak-anak korban kekerasan seksual untuk menghadapi trauma.
Mi-hee yang seorang ibu dengan kondisi perasaan yang bercampur aduk itu menyalahkan polisi untuk semua kriminalitas yang terjadi, sedangkan Song-hoon lebih rasional dengan berfokus kepada penangkapan pelaku. Polwon-lee menyuruh Song-hoon untuk pulang dan membawakan mainan dan sebuah buku diary untuk So-won atas permintaan ahli terapis, sedangkan dia sendiri akan mencoba membujuk Mi-hee. Ahli terapis berkata apa yang menimpa So-won itu masih sangat baru dan mungkin dia belum siap untuk bersaksi. Dari pihak terapi sendiri berkata mereka tidak akan melakukannya jika tidak ada persetujuan kedua orang tua. Song-hoon kembali berbicara kepada istrinya dengan berkata So-won ingin pelakunya ditangkap. Setelah istrinya setuju, sesi investigasi yang didampingi pihak terapis pun dimulai sambil direkam. Inspektur Seo memperlihatkan foto-foto orang untuk dikenalinya. So-won pun mengenali pria yang terakhir itu adalah pelakunya. Terapis meyakinkan sekali lagi untuk menyuruhnya menunjuk siapa pelakunya dengan memberikan gambar dari semua pria tadi dan So-won dengan yakin menunjuk pria yang dimaksud. Setelah itu ahli terapi menganjurkan untuk perawatan lebih di Sunflower Center baik So-won sendiri maupun keluarganya. Mi-hee menolak dan berkata jangan menakuti mereka untuk apa yang tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mi-hee masih menolak untuk mengakui hal buruk ke depannya dan beranggapan semua akan baik-baik saja. Di tempat lain, polisi gercep melakukan penangkapan terhadap pelaku. Song-hoon pun diberitahu Polwon-lee bahwa penangkapan pelaku berhasil. Dia pun langsung ke kantor polisi dan di sana sudah ramai dengan wartawan yang ingin meliput kasus tersebut. Song-hoon begitu emosional ingin menemui pelaku tapi dia segera dibawa pergi oleh Polwon-lee. Diberitakan di televisi, polisi telah menangkap seorang pria yang melakukan penculikan dan pemerkosaan anak berusia 9 tahun. Anak tersebut ditemukan penuh luka sobek pada organ genital dan sedang dirawat di rumah sakit. Siaran itu disiarkan di seluruh kota dan sekarang semua orang mengetahui kasus itu dan membicarakannya termasuk orang-orang yang ada di rumah sakit. Dengan segera So-won dipindahkan untuk menghindari media tapi ke gap juga. Mereka mengincar So-won untuk ditanyai. Ayahnya langsung menggendong So-won pergi sedangkan para perawat dan ibunya berusaha menghalangi para reporter itu. Di saat So-won sudah berada di tempat tidur, entah dia mengeluarkan kotoran atau apa, bajunya kotor dan ibunya segera mencari bantuan di luar sedangkan maksud ayahnya ingin membantunya membersihkan, tapi So-won berteriak jangan, hentikan, menjauhlah dariku sambil menangis. Itu sudah pasti ekspresi dari rasa traumanya. Ayahnya baru tersadar dan berhenti. Perawat datang dan berkata istrinya pingsan di luar. Ternyata Mi-hee sendiri sedang hamil muda dan pingsan karena kecapean belakangan ini. Malamnya, Dong-hoon mengabarkan kepada So-won bahwa ibunya sedang tidak enak badan dan mungkin akan jarang menemuinya, juga mengabarkan bahwa So-won akan segera mempunyai adik. So-won duduk dengan menutup dirinya dengan selimut karena malu bertemu dengan ayahnya. Song-hoon pun menangis mengatakan ini ayah, jangan malu sama ayah. Setelah itu dia berkata dia akan keluar dulu agar So-won bisa menenangkan diri. Seorang suster yang menyaksikan itu kembali menyodorkan kartu nama Sunflower kepada Dong-hoon dan berkata, seorang wanita menyuruhnya untuk memberikan kartu nama itu. Sebegitunya kasih sayang seorang ayah, Dong-hoon mencoba memakai topeng karakter kesukaan Suwon untuk mencoba menghiburnya tapi nggak jadi karena malu ke gap sama suster. Tibalah saatnya pembayaran bil rumah sakit. Uang Dong-hoon tidak cukup dan dia menelpon manajernya untuk menanyakan pesangon yang akan diterimanya karena sudah 2 minggu tidak bekerja. Manajer yang sekaligus temannya itu berkata, kau sedang cuti, bukan diberhentikan. Jika karena uang, aku punya sedikit tabungan yang tidak diketahui istriku dan akan kupinjamkan padamu. Keesokan harinya, Dong-hoon dikabari sidang pengadilan atas kasus anaknya akan dibuka jam 11 siang. Mi-hee tadinya ingin ikut tapi dilarang oleh suaminya mengingat dia hampir keguguran saat itu. Sidang pun dimulai. Kasus dibacakan di depan hakim dan seperti biasa pelaku mengaku tidak ingat karena dia kerja larut malam saat itu dan minum alkohol lalu tidur. Jaksa penuntut memberikan berkas hasil tes DNA dan video rekaman di mana So-won telah bersaksi dan mengidentifikasikan pelaku. Pelaku berkata baju dan celananya itu dicuri 3 hari sebelumnya dan tergeletak lagi di rumahnya setelah kejadian itu. Jaksa penuntut keberatan di mana itu bukanlah suatu pernyataan logis, tapi pengacara meminta waktu untuk membuktikan itu semua, lalu persidangan ditunda pada tanggal 25 September jam 3. Mendengar itu, manajer Dong-hoon emosi dan melemparinya sepatu sambil berteriak berkata, bajingan, kau sebut kau manusia setelah melakukan hal keji ini? Yang kayak gitu mah bahkan disebut seekor lalat juga nggak pantas.
Di rumah sakit, ahli terapis mencoba untuk melakukan upaya pemulihan kepada Sowon dengan menghadirkan badut-badut boneka kesukaan Sowon untuk menghiburnya. Ternyata satu di antara mereka yang perform adalah ibunya sendiri. Donghun merasa heran karena sebelumnya Miji sangat tidak suka dengan terapis itu. Miji berkata dia akan melakukan apapun untuk anaknya. Bukan hanya Miji, bahkan teman dan Polwan pun ikut andil meramaikan acara tersebut. Begitulah perempuan, muda berantem, muda juga akrab. Anak-anak menghilangkan stres dengan tertawa dan bermain. Malamnya ibu terapis menceritakan bahwa dulu putrinya juga mengalami hal yang sama seperti Sowon saat berusia 16 tahun dan mengakhiri hidup. Saat itu dia pun mencoba mengakhiri hidup dengan sengaja menabrakkan mobilnya, tapi masih selamat dan itulah kenapa dia duduk di kursi roda. Sampai saat ini pun pelakunya masih bebas berkeliaran. Di rumah sakit, Donghun melanjutkan memakai kostum boneka di mana itulah cara terbaik untuk mendekati Sowon saat ini. Mereka pun berkomunikasi lewat tulisan dan Sowon sudah mulai sedikit akrab dengan boneka itu. Terapi terus berjalan. Sowon mengatakan dia malu ke sekolahan karena kejadian yang menimpanya. Dia mengutarakan semua isi pikirannya. Temannya juga sebenarnya menunggu kepulangannya dengan menempel aturan baru di sekolah tepat di pintu toko untuk Sowon. Sedangkan ayahnya terus mencari tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak yang mengalami kekerasan. Sowon pun akhirnya menceritakan tentang kejadian itu. Awalnya pria itu mendekati dan memintanya untuk berbagi payung dengannya. Saat itu Sowon hanya ingin pergi, tapi karena dia basah kuyup akhirnya Sowon berbagi dengannya. Lalu pria itu mengatakan Sowon melakukan kesalahan makanya dihukum. Di tempat lain para ibu-ibu dan pekerja pabrik mengumpulkan uang tali kasih untuk diberikan kepada orang tua Sowon. Anak-anak juga semakin mensupport dengan menuliskan berbagai pesan ditempel di pintu kaca tokonya. Sowon mengutarakan keinginannya yang ingin kembali bersekolah dan menggendong adik bayinya setelah keluar rumah sakit nanti. Ayahnya tiap hari memakai kostum hanya untuk dekat dengannya. Sowon berkata kemarin dia berharap semua akan kembali normal ketika terbangun dari tidurnya, tapi ternyata semua masih sama. Dulu saat frustasi, neneknya selalu bilang ingin mati saja dan sekarang dia mengerti maksud dari neneknya. Ada kalanya dia berpikir akan lebih baik jika dia tidak pernah dilahirkan. Sangat luar biasa dukungan orang-orang sekitar mereka. Mereka membantu apapun yang mereka bisa bantu. Sowon pun berangsur-angsur pulih dan sudah bisa pulang ke rumah. Tapi dia masih ragu untuk pulang, bahkan dia tidak ingin turun berbarengan dengan ayahnya. Jadi ini masih efek trauma terhadap laki-laki. Saat perjalanan pulang dan melihat ke gang sempit itu, Sowon mulai merasa tidak nyaman. Sesampainya di depan toko, banyak sekali dukungan dari teman-temannya dan Yongsik orang pertama yang berkunjung tapi belum berani masuk. Yongsik merasa bersalah hari itu kenapa dia tidak pergi bersama dengan Sowon. Akhirnya bocah itu pun ditenangkan dengan sebuah permen. Di rumah, ayahnya masih harus jaga jarak dengan Sowon. Di saat Sowon berangkat ke sekolah, dia ditemani ibu Yongsik dan teman-temannya yang lainnya. Sowon terhenti di tengah jalan di mana dia mengingat kejadian yang dialaminya. Dari belakang ayahnya yang memakai kostum menghiburnya. Sowon pun kembali tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Ayahnya meminta bantuan untuk menghindari Sowon berkontak langsung dengan guru laki-laki. Besok paginya Sowon menemukan sebuah kantong yang berisikan permen yang sebenarnya ditaruh ayahnya secara diam-diam semalam. Hanya sebatas itu yang ayahnya bisa lakukan untuk menunjukkan kasih sayangnya. Besoknya Yongsik datang lagi dan mengajak Sowon untuk berangkat bersama-sama ke sekolahan. So sweet loh nih anak. Dia mengerti bahwa dia tidak boleh dekat-dekat dengan Sowon dan berkata akan berjalan di belakangnya. Di tempat lain sewaktu jam istirahat, ayahnya memilih tidak makan siang dan segera memakai kostum untuk menghibur anaknya di luar kelas. Pulangnya juga ayahnya mengawasinya dari jauh. Yongsik yang mengantarkannya pulang berkata agar Sowon selalu sehat dan meminta maaf soal yang dulu-dulu. Setelah Yongsik pergi, Sowon berbalik dan memanggil si Kokomang dan bertanya apakah dia adalah ayahnya. Ayahnya mengangguk pelan. Sowon bertanya apakah karena dia menghindarinya selama ini. Ayahnya pun mengangguk pelan. Sowon menggandeng dan mengajaknya pulang. Di sanalah pertama kalinya Sowon menyentuh wajah ayahnya lagi setelah sekian lama. Di hari berikutnya, Donghun mendapatkan surat panggilan yang mengharuskan Sowon untuk bersaksi di pengadilan. Sebuah pertimbangan yang berat di mana Sowon baru saja agak pulih dari traumanya dan sekarang diharuskan untuk bertemu kembali dengan sang predator. Pelaku mengaku dia lemah secara fisik dan mental di mana dia tidak bisa mengingat ketika sedang mabuk.
Hal itu tentu saja bisa meringankan hukumannya yang maksimal hanya 15 tahun atau mungkin juga bebas hanya dalam 8 atau 9 tahun. Tapi beda cerita kalau Sowon hadir dan bersaksi, maka dia tidak akan bisa berkutik. Itulah yang disarankan oleh Inspektur Seo. Dong-hun pun menemui pelaku. Si predator ini mengaku tidak dapat mengingat apa-apa dan mengajukan damai, tapi dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dia berjanji setelah dia keluar penjara nanti, dia akan mencari uang untuk membayar ganti rugi. Hal itu menyulut emosi Dong-hun dan lebih bikin naik darah lagi. Pelaku ini kini menghina dan mengancam bahwa suatu hari dia akan keluar penjara, yang artinya bisa kembali berbuat serupa pada putrinya. Dong-hun begitu emosi, tapi sayangnya ada kaca yang memisahkan mereka. Pelaku pun dibawa pergi oleh petugas. Malamnya Dong-hun memberitahu istrinya apa yang terjadi dan dia mulai mengkalkulasikan jika benar pelaku keluar 9 tahun kemudian, maka Dong-hun berencana menghabisinya. Pembicaraan itu didengar oleh Sowon di kamarnya. Hari berikutnya sidang kembali diadakan dan Sowon akhirnya dihadirkan di pengadilan. Di sana mereka mengulang kembali memperlihatkan foto-foto dan menyuruh Sowon untuk mengenalinya. Pengacara dari pelaku mengajukan pertanyaan apakah saat itu Sowon mencium bau rokok dan alkohol dari pelaku. Sowon mengangguk iya. Pelaku dihadirkan dan jaksa penuntut membeberkan bukti-bukti yang menyerang pelaku, tapi tetap pelaku tidak mengakui perbuatannya. Pengacara lalu menyerahkan bukti bahwa kliennya ini adalah seorang pecandu alkohol. Pelaku terus-terusan mengatakan dia tidak mengingat apa-apa dan tidak bersalah. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah menyerang anak 9 tahun secara brutal, menyerang dan melecehkan, juga melakukan penyiksaan yang menyebabkan korban mengalami cacat permanen. Terdakwa bertanggung jawab atas korban dan keluarganya seumur hidup. Dengan pertimbangan ini, terdakwa seharusnya dihukum berat, namun terdakwa dalam keadaan mabuk dan kondisinya telah diakui. Maka dari itu, menurut undang-undang yang berlaku pasal sekian ayat sekian, pelaku dihukum hanya 12 tahun penjara. Seketika ruangan itu menjadi ricuh. Semua orang tidak terima. Ayah Yongsik berteriak, ini tidak adil. Kalau begitu semua orang mabuk yang berkendara tidak perlu dihukum jika terjadi kecelakaan. Mihi masuk ke ruangan dan tidak terima. Walaupun begitu, keputusan tidak bisa dirubah dan hakim langsung pergi dari ruangan. Dong-hun mengambil papan nama hakim dan ingin menghantam pelaku, tapi dicegah oleh Sowon sambil menangis lalu mengajaknya pulang. Setelah persidangan itu, tak lama kemudian adik laki-laki Sowon pun lahir. Di sana ada sebuah bingkai dengan tulisan, orang yang kesepian adalah orang yang paling baik. Orang yang bersedih senyumannya yang paling cerah karena mereka tidak ingin orang lain merasakan sakit yang sama. Akhirnya Sowon menjalani hari-harinya seperti biasa dan berpikir lahir di dunia adalah sebuah anugerah. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.